Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelia Syamjitrawan dari kelas 11 TKJ 1. Dan pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengkonfigurasi jaringan VLAN. Jadi, cus tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi jaringan VLAN. Tentunya kita membutuhkan komputer atau laptop, lalu kita juga membutuhkan aplikasi Minbox, lalu kita juga membutuhkan tusuk gigi untuk mereset router. Nah, kita menggunakan dua router nantinya. Yang satu berfungsi sebagai WR dan yang satunya berfungsi sebagai SV. Lalu kita juga butuh kabel UTP, kita bisa butuh 3 atau 2 tergantung dengan kebutuhan kita nanti. Oke, topologi yang akan kita gunakan itu seperti ini. Jadi ada dua router. Yang satunya berfungsi sebagai EWR dan yang satunya lagi berfungsi sebagai switch. Nanti akan dihubungkan dengan kabel UTP yang akan tertancap di Ether 2 yang ada di router dan juga Ether 1 yang ada di switch. Nah, nanti kita juga akan menghubungkan 3 komputer atau 3 PC. Di router switch ada 3 Ethernet yang akan kita hubungkan atau kita konfigurasi, yaitu Ether 3, Ether 2, dan juga Ether 4. Untuk VLAN ID-nya ada 2, yaitu 10 dan 20. Namun di sini ada yang kembar, ada Ether 2 sama Ether 4, itu VLAN ID-nya sama-sama 10, dan juga Ether 3 yang VLAN ID-nya 20. Di sini juga sudah ada IP untuk WLAN, gateway, dan juga DNS. Lalu untuk scan-nya kita menggunakan Trackforce Academy. Kalian bisa login dulu ke Winbox pakai user admin. Kalau udah, kita ke wireless, di-enable dulu WLAN-nya. Terus kita ke security profile, terus kita klik plus. Untuk modenya pilih yang dynamic keys, lalu centang WPA sama WPA2, lalu masukkan passwordnya. Nah, kalau udah selesai nanti kita bisa apply, terus oke. Masuk lagi ke wireless, nanti kita klik 2 kali, lalu scan-nya tuh pilih WLAN 1, lalu start. Kita pilih yang Trackforce Academy. Apply, connect. Kalau sudah, kita defaultnya akan di profile 1, play, terus oke. Kalau udah, kita bisa tunggu running. Nah, ini udah running ya, udah ada tanda R. Oh iya, tadi saya juga lupa untuk mengganti identity dari Mikrotik. Nah, ini saya mau ganti dulu. Caranya tuh ke sistem. Kalau sudah, kalian bisa ganti nama Mikrotik sesuai yang kalian mau. Tapi di sini saya mau ganti menggunakan kelas, absen, dan juga nama saya. Di sini saya juga ingin beri nama WR untuk membedakan yang WR dan juga yang SW. Oke. Nah, kalau sudah bisa di-apply, terus kita klik OK. Kalau sudah, kita bisa ke interface. Di sini kita klik plus, lalu pilih VLAN. Karena kita membutuhkan 2 ruangan, jadi sini saya ingin membuat ruangan 1 terlebih dahulu. ID-nya 10. Untuk Ethernet-nya pakai Ethernet 2. Apply, oke. Kita bikin lagi. Sama juga caranya pakai VLAN. Terus ini ruangan 2. ID-nya 20. Ethernet-nya juga sama, pakai Ethernet 2. Kita klik ke play, oke. Oke, kalau sudah kita ke IP, pilih IP address, lalu plus, kita masukin IP buat WLAN-nya. Nah, kalau udah, interface-nya pilih WLAN 1. Apply, oke. Kita sekarang bikin untuk ruang 1 ya. Ini nanti untuk hostnya saya jumlahkan 1, karena takut nanti ada konflik. Oke, interface-nya ini kita masuk ke ruang 1, apply oke. Bikin lagi untuk ruang 2. Kita masukkan. Nah, interface-nya kita masuk ke ruang 2. Oke. Apply. Terus oke. Nah, kalau sudah kita buat semua untuk IP address-nya, sekarang kita bikin IP DNS. Kita masukkan IP sesuai yang ada di topologi tadi ya.
Kalau udah, kita bikin lagi yang di bawahnya. Jadi untuk IP DNS itu ada 2 ya. Oke, kalau udah kita apply, terus kita oke. Nah, habis bikin IP DNS, kita ke IP routes. Kita masukin ke gateway ya. Untuk yang atasnya tuh biarin aja. Oke, di apply, terus oke. Nah, kalau sudah semua, kita bisa ke DHCP server, ke IP. Terus kita pilih DHCP server ya. Nah, kita masuk ke DHCP setup. Kita setup dulu yang ruang pertama. Oke, ini kita next terus saja. Kalau udah, gantian untuk ruang 2. Oke. Nah, ini kita pilih yang ruang 2. Kita next terus. Oh ya, untuk list time-nya kalau misalnya 30, kita ganti jadi 10 ya. Nah, ini sudah kita setup semua. Next, kita ke IP firewall, pilih NAT, terus kita ke general. Interface-nya kita masuk ke WLAN 1. Terus ke action, ini diganti mask query. Oke, udah apply, oke. Nah, kalau sudah, kita bisa next untuk setting SW-nya. Nah, ini udah masuk untuk setting SW-nya. Ini saya mau ganti dulu identity-nya. Kayak tadi, kita masuk ke sistem, terus pilih identity. Namanya juga sama kayak tadi ya. Ini saya pakai kelas, absen, terus juga nama saya. Habis itu saya kasih nama SW. Nanti kalau misalnya udah, juga tinggal di apply, terus oke. Oke, SW, supply, terus oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke page, kita klik plus, habis itu kita apply dan oke. Ini nggak usah diganti ya. Lalu kita masuk ke ports, ini kita bikin port 1 sampai 4 aja, karena yang 5 itu kita pakai buat setting. Oke, kita masukin 1 sampai 4 aja ya. Kalau sudah, kita masuk ke switch. Habis itu kita masuk ke port. Nah, untuk port-portnya ini, kecuali Ether 1, itu secure, habis itu dia always strip. Nah, yang Ether 1 ini secure, tapi dia itu nanti at end if missing. Nah, terus untuk ID-nya, kan kalau di sisi topologi ya, itu ada ID 10 sama ID 20. Yang ID 10 itu 2 dan 4. Jadi kita masukkan ID 10 itu hanya untuk Ether 2 dan juga Ether 4. Sedangkan Ether 3 kita masukkan ID 20. Dan untuk Ether 1 dikosongkan aja ID-nya. Nah, kalau sudah selesai nanti jadi seperti ini. Lalu next kita bisa masuk ke VLAN, klik plus, lalu kita tulis ID 10. Jika sesuai dengan topologi, yang ID-nya 10 adalah Ether 2 dan juga 4. Jadi kita masukkan Ether 1, 2, dan 4. Apply, oke. Lalu kita klik plus lagi, kita masukkan ID 20. Yang ID 20 adalah Ether 3, jadi yang kita masukkan adalah Ether 1 dan juga Ether 3. Apply, habis itu oke. Nah, ini sudah selesai settingannya. Jadi next kita bisa langsung masuk ke tahap pengujian. Di sini saya akan coba uji untuk Ether 3. Saya sudah buka CMD, lalu saya masukkan perintah ipconfig. Kita masukkan dulu, terus kita enter. Nah, di sini sudah dapat IP-nya. Ini juga sudah sesuai sama settingan saya tadi. Di sini juga sudah muncul nama mikrotik dari saya tadi.
Oke. Lalu kita lanjut ke iter2. Caranya juga sama, cmd terus kita masukkan perintah ipconfig. Enter. Nah, ini juga udah dapat. IP-nya juga sudah sesuai dengan setting tadi. Ini sudah sesuai ya. Oke, mungkin sampai sini dulu video tutorial yang saya berikan. Dan semoga video tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.